Hai Kakyo, lanjut lagi. Hentikan omong kosong dan lawan aku. Tepat ketika seteguk darah menyembur keluar dari mulut Yang Ye, cakar serigala biru muncul di hadapan Yang Ye lagi. Kali ini, itu tidak mengenai perutnya, itu mengenai kepalanya. Yang Ye secara naluriah menggerakkan kepalanya ke samping pada saat kritis dan menghindari serangan itu, menyebabkan cakar itu menghantam dinding. Sebuah celah benar-benar robek di tembok kota. Begitu meleset, cakar itu segera mengubah gerakan yang sama menjadi gerakan menyapu. Mata Yang Ye sedikit menyipit. Dia membalik telapak tangannya dan menarik pedang Herculean sebelum mengangkatnya di depan dadanya. Ledakan teredam bergema saat Yang Ye dan pedang Herculean dihancurkan ke tanah. Tentara serigala melolong serempak. Itu adalah sorakan kegembiraan mereka. Yu Wushuang dan yang lainnya telah menjadi sangat pucat di tembok kota. Tentara tidak melancarkan serangan lain terhadap kota. Mereka bergerak sekitar 1 kilometer jauhnya sementara sesosok dengan kepala serigala dan tubuh seseorang berdiri tepat di depan tentara. Penampilan pria itu cukup aneh. Bagaimanapun, dia memiliki tubuh manusia tetapi kepala serigala, dan dia juga memiliki cakar serigala. Sementara itu, setan serigala yang tak terhitung jumlahnya di belakang pria itu menatapnya dengan tatapan adorasi, kegembiraan, dan sedikit ketakutan. Tatapan pria berkepala serigala itu turun ke Yang Ye saat dia berbicara, kamu hanya menderita beberapa luka setelah menderita 2 serangan dariku. Manusia, tubuhmu sungguh tidak buruk. Yang Ye batuk sambil memegangi dadanya, dan jejak darah langsung merembes keluar dari sudut mulutnya. Tatapannya mengarah ke dadanya. Pada saat ini, dadanya telah tenggelam. Yang Ye merenung dalam-dalam untuk sesaat, lalu dia menatap pedang Herculean, dan ada bekas cakar di atasnya. Yang Ye menyingkirkan pedang Herculean, dan kemudian tatapannya yang membawa jejak keseriusan tertembak ke arah pria itu. Hingga saat ini, pria di hadapannya adalah satu stone binatang setan ia temui yang sebaiknya benar-benar melampaui kekuatannya dalam hal perbaikan tubuh. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa tubuhnya masih sangat inferior jika dibandingkan dengan Half Saint peringkat tinggi sejati di antara binatang iblis. Manusia, jika kamu bersedia untuk menyerah dan tunduk kepadaku, Lan Xiao, maka aku bersedia untuk mengampuni kamu dan orang yang kamu cintai. Pria berkepala serigala itu berbicara dengan tiba-tiba, saya jarang menunjukkan belas kasihan kepada manusia. Ini adalah pertama kalinya, dan ini akan menjadi yang terakhir. Manfaatkan itu dengan baik. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Yang Ye, jika kamu bersedia untuk menyerah sekarang dan menjadi tungganganku, maka aku akan menghindarkanmu juga. Benar, aku juga jarang berbelas kasihan kepada orang lain. Sepertinya kamu telah memilih kematian begitu Lan Xiao selesai berbicara, ledakan teredam bergema, dan kemudian Lan Xiao mundur sekitar 10 langkah. Semua serigala di sekitar tercengang. Karena Yang Ye masih berdiri di tempat dan tidak bergerak sama sekali. Lan Xiao mengulurkan tangannya dan menyentuh tenggorokannya. Ada tanda merah darah di sana. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yang Ye, dan Yang Ye juga menatapnya. Keduanya memiliki ekspresi serius di mata mereka. Lama berlalu sebelum Lan Xiao berbicara energi hukum kali ini, mata biru gelapnya tidak lagi tenang, dan ada sedikit riak di dalamnya. Yang Ye telah mampu mengalahkan Nanke yang telah memahami hukum kecepatan karena tubuhnya. Karena tubuhnya kuat, dia mampu menahan serangan Nanke dengan kuat. Itulah mengapa dia bisa memanfaatkan domain pedangnya untuk menekan hukum kecepatan. Jika dia tidak memiliki tubuh yang kuat, maka dia akan langsung terbunuh pada awalnya, dan dia tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk memanfaatkan domain pedang. Pada saat ini, Lan Xiao dan Yang Ye berada dalam situasi yang sama persis dengan Lan Xiao yang memiliki tubuh fisik yang dapat bertahan melawan hukum kecepatannya. Serangan telah ditingkatkan dengan 3R tingkat surga ranking pedang niat sekarang. Namun, itu persis serangan yang hanya memotong kulit Lan Xiao. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa seorang kultivator Monarch Realm sepertimu benar-benar melukai saya. Lan Xiao berjalan perlahan menuju Yang Ye, tampaknya lebih baik untuk melenyapkan seorang manusia jenius sepertimu, sehingga klan serigala saya tidak memiliki musuh tangguh lain di masa depan. Begitu dia selesai berbicara, Lan Xiao berubah menjadi sinar cahaya biru yang melesat ke arah Yang Ye. Pria dan serigala memasuki pertempuran. Pertarungan mereka cukup aneh. Karena binatang iblis di sekitarnya tidak dapat melihat sosok Yang Ye dan Lan Xiao sama sekali. Mereka hanya bisa mendengar suara ledakan yang bergema dan suara benturan fisik.
Pertempuran itu semakin intens. Bahkan ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat dan bahkan akan terbelah sesekali. Adapun tanah, itu telah retak dan runtuh. Sebuah ledakan bergema seperti guntur, dan kemudian keduanya muncul di hadapan semua orang di sini. Wajah dan tubuh Yang Ye dipenuhi bekas cakar, dan darah terus mengalir dari dia. Itu telah mewarnai pakaiannya menjadi merah. Selain itu, rambut dan matanya merah seperti darah, dan itu membuatnya tampak sangat ganas. Namun, ada jejak kegembiraan dan kegilaan di wajahnya. Sebaliknya, kondisi Lan Xiao jauh lebih baik. Selain pakaiannya rusak, dia tidak terluka sama sekali. Kamu. Lan Xiao hendak mengatakan sesuatu, tapi Yang Ye berbicara lebih dulu, hentikan pembicaraan dan lawan aku. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye tiba-tiba menghilang di tempat lagi. Sebuah ledakan besar bergema sekali lagi. Pertarungan Yang Ye dan Lan Xiao sangat sederhana, itu adalah pertempuran tabrakan langsung tanpa gerakan mewah. Sementara kecepatan Lan Xiao sangat cepat, dia tidak bisa dibandingkan dengan hukum kecepatan Yang Ye, tapi itu tidak sampai tidak bisa melawan sama sekali. Adapun kekuatan dan pertahanan tubuh, Yang Ye jauh lebih rendah. Jadi, sementara kecepatan Lan Xiao lebih rendah dari Yang Ye, Lan Xiao mampu mengandalkan kekuatan fisik dan pertahanannya untuk tidak hanya menghindari penderitaan, ia bahkan melukai Yang Ye pada banyak kesempatan. Namun, Yang Ye menjadi lebih gila dan lebih gila saat dia bertarung. Menurut Yang Ye, pertempuran adalah metode terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun dia bisa meningkatkan kekuatannya melalui meditasi, kecepatannya jauh lebih rendah daripada pertarungan hidup dan mati. Hanya ketika seseorang menghadapi pertempuran hidup dan mati, dia akan memunculkan potensi yang tak terbayangkan dari dalam dirinya sendiri. Sudah lama sekali. Sejak dia tiba di akademi. Tidak, itu sejak dia tiba di dimensi Radiant. Meskipun dia terus-menerus melawan orang lain dalam pertempuran, itu adalah pertempuran yang tidak ada artinya. Karena pertempuran itu sama sekali tidak sulit baginya, jadi bagaimana itu bisa membantunya meningkatkan kekuatannya. Namun sekarang, dia akhirnya bertemu dengan seseorang. Tidak, seekor serigala yang tubuh fisik dan pengalaman bertarungnya melebihi dia. Sederhananya, serigala yang berdiri di depannya ini membuatnya merasakan bahaya, dan itulah yang dia butuhkan. Karena gempa susulan dari pertempuran mereka semakin kuat, dan itu mempengaruhi radius yang semakin luas. Semua serigala tidak bisa menahannya sama sekali, dan mereka mundur tanpa henti. Nona muda Wu Shuang, akankah instruktur Ye menang? Salah satu siswa pelataran luar berbicara dengan suara rendah. Yu Wu Shuang menjawab dengan pasti, tentu saja. Siswa itu bingung, mengapa? Karena dia akan lari jika dia tidak bisa menang. Yu Wu Shuang melanjutkan, tapi dia belum melarikan diri. Jadi, itu membuktikan bahwa dia yakin akan kemampuannya untuk menang. Siswa itu tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba aura menakutkan muncul di langit. Tampaknya itu material dan menyebabkan ruang di depannya bergetar. Pangkat tinggi dari Monark Realm. Semua orang dan binatang iblis di sini tercengang. Lan Xiao adalah seorang Half Saint peringkat tinggi, jadi secara alami tidak mungkin baginya untuk maju. Karena itu bukan dia, maka secara alami Yang Ye. Dia maju dalam pertempuran. Sebuah ledakan teredam bergema saat sesosok tubuh diledakkan terbang. Namun, sosok itu baru saja terbang beberapa ratus meter sebelum menghentikannya di udara. Itu Yang Ye. Pada saat ini, keadaan tubuh Yang Ye bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Pakaiannya compang camping, dan tubuh bagian atasnya yang telanjang dipenuhi luka berdarah. Selain itu, masing-masing dari mereka sedalam tulang. Untungnya, mereka sembuh dengan cepat. Lan Xiao berbicara dengan tiba-tiba, kamu menggunakan saya sebagai target latihan. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan menenangkan aura yang berasal dari kemajuannya, lalu dia menatap Lan Xiao dan berkata, bagaimana menurutmu? Ekspresi ganas langsung muncul di mata Lan Xiao, dan dia berkata, manusia, aku harus mengakui bahwa kamu benar-benar tidak buruk. Paling tidak, kecepatan Anda adalah masalah besar bagi saya. Jika Anda mencapai peringkat tinggi dari alam setengah Saint, maka hasil dari pertempuran di antara kami benar-benar mustahil untuk ditentukan. Namun, kamu bukan tandinganku sekarang. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya biru tiba-tiba meletus dari Lan Xiao, dan kemudian seekor serigala besar muncul di hadapan Yang Ye.
Serigala besar itu benar-benar biru dan besar seperti gunung, dan hanya satu cakar yang ukurannya sebanding dengan Yang Ye. Saat cakar tajamnya bergerak dengan santai di angkasa, celah hitam langsung terbelah di sana. Yang Ye membalik telapak tangannya, dan sarung kuno muncul di genggamannya. Pada saat yang sama, 100 pedang muncul di sekelilingnya. Pedang berputar dengan kecepatan tinggi, dan kemudian sinar cahaya membentuk bola cahaya yang benar-benar menyelimuti Yang Ye. Sebuah suara tiba-tiba bergema dari dalam bola cahaya, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Sebuah lolongan pedang melesat ke langit, dan kemudian 100 sinar cahaya melesat ke depan secara eksplosif. Sementara itu, Lan Xiao melompat dan menembak ke arah sinar cahaya. Ruang di jalur Lan Xiao berubah menjadi kondisi yang mengejutkan. Lan Xiao bahkan belum bersentuhan dengan 100 sinar cahaya itu ketika aura dan tekanan kuat yang dipancarkannya meledakkan sinar cahaya itu menjadi serpihan. Serigala di sekitar segera mulai melolong ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Adapun Yu Wushuang dan yang lainnya yang berdiri di tembok kota, mereka menjadi cemas. Tidak butuh waktu lama bagi sosok Lan Xiao untuk bertabrakan dengan Yang Ye. Ledakan mengerikan bergema sementara gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan ganas ke sekitarnya. Setelah itu, sesosok tubuh terlempar dari langit dan menabrak tembok kota dengan keras, menyebabkan tembok bergetar saat sosok itu jatuh ke tanah. Itu Yang Ye. Serigala yang tak terhitung jumlahnya melolong dengan liar dan mulai menyerbu ke arah kota. Tidak, suara ngeri Yu Wushuang tiba-tiba bergema dari atas tembok kota, dia mengabaikan tentara yang menyerang binatang iblis, melompat dari tembok kota, dan menyerang Yang Ye. Membiarkan binatang iblis masuk. Pada saat Yu Wushuang melompat dari tembok kota, siswa pelataran luar lainnya dengan cepat melakukan hal yang sama. Mereka tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan pasukan serigala begitu mereka kehilangan formasi pertahanan di tembok kota, dan itu adalah sesuatu yang jelas disadari oleh setiap orang. Namun, semuanya telah melompat tanpa ragu sedikitpun. Pada saat ini, mereka mengabaikan hidup dan mati mereka. Pasukan serigala masih berlari ke depan dan melolong dengan marah. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk semakin dekat ke kota, dan kota itu akan dimasuki setiap saat. Selama kota itu dilanggar, maka cakar pasukan serigala akan merobek setiap penduduk kota. Tiba-tiba, Lan Xiao mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan ringan. Hanya gelombang itu saja yang menyebabkan pasukan jutaan serigala berhenti dalam sekejap. Sementara itu, Yang Ye perlahan berdiri di bawah dukungan Yu Wushuang. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa digambarkan dalam keadaan yang mengerikan. Ada tanda cakar yang membentang dari tenggorokannya ke perutnya, dan sepertinya itu telah mengiris perut dan dadanya, menyebabkan organ dalam di dalamnya terlihat dengan jelas. Yu Wushuang hampir pingsan karena melihatnya. Para siswa pelataran luar lainnya merasakan hal yang sama. Berbicara secara logis, orang normal pasti akan mati karena menderita luka berat seperti itu. Namun, Yang Ye memiliki energi valet primordial yang mengalir melalui dirinya, dan efek restoratif energi mendalam valet menyebabkan lukanya sembuh secara bertahap. Selama Yang Ye tidak terbunuh dalam sekejap, maka energi valet yang dalam dapat memulihkan cedera lainnya. Aku meremehkanmu, Lan Xiao tiba-tiba berbicara, saya pikir selain 5 jenius itu, tidak ada orang lain di generasi muda dari ras manusia yang bisa menjadi tandingan saya. Tapi, saya salah. Kamu kuat, sangat kuat, dan aku mungkin masih mati meskipun aku tidak meremehkanmu. Aku tidak meremehkanmu, Yang Ye berkata, sayangnya, aku masih hampir mati di tanganmu. Lan Xiao menjawab, aku pasti bukan tandinganmu jika kita berada di alam kultivasi yang sama. Yang Ye menjawab, tepatnya pikiranku. Lan Xiao mengangguk sedikit, lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap kota, manusia, kamu sangat kuat. Namun, kamu tidak akan bisa mempertahankan kota ini. Begitu dia selesai berbicara, seberkas energi pedang tiba-tiba meletus dari dalam Lan Xiao. Pada awalnya, itu hanya satu, tetapi tidak butuh waktu lama untuk sinar energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berkedip keluar dari tubuh Lan Xiao. Para mahasiswa dari pelataran luar langsung mengerti apa yang terjadi saat mereka menyaksikan pemandangan ini. Ternyata Lan Xiao kalah. Yang Ye hanya terluka parah, tapi Lan Xiao hampir jatuh. Serigala di sekitarnya segera mulai melolong ketika mereka melihat energi pedang yang meletus dari dalam Lan Xiao, dan mereka akan menyerang tetapi dihentikan olehnya. Kembali dan meminta Duan Pangeran datang.
Tidak, minta putra mahkota untuk datang. Begitu dia selesai berbicara, Lan Xiao tidak dapat menekan energi pedang di dalam dirinya, dan tubuhnya meledak terpisah. Untaian energi pedang yang tak terhitung jumlahnya disemprotkan ke sekeliling. Kemanapun mereka lewat, bahkan ruang pun menembusnya. Serigala melolong dengan kesedihan saat menyaksikan adegan ini, dan kemudian mata mereka langsung berubah merah sebelum mereka menyerang ke arah Yang Ye. Membunuh energi mendalam Feng Wuchao melonjak ketika dia melihat serigala menyerang ke arah mereka, dan dia akan memimpin yang lain ke dalam pertempuran. Namun, Yang Ye menangkapnya dan berkata, bunuh pantatku mundur sekarang belum lagi membunuh, bahkan berjalan adalah masalah baginya dalam kondisinya saat ini. Feng Wuchao melirik Yang Ye dan tersenyum malu. Rencananya adalah mengikuti Yang Ye ke dalam pertempuran, menyerang pasukan serigala, dan menunjukkan kekuatan. Yang Ye dan yang lainnya baru saja kembali ke kota ketika serangan tentara dimulai. Kali ini, serangan mereka tampaknya lebih intens dari yang terakhir. Mereka semua dengan liar menyerang tembok kota dengan mengabaikan nyawa mereka. Kali ini, gerbang utara hanya bisa mempertahankan diri dari serangan mereka dan tidak bisa melakukan serangan balik, jadi bahkan formasi di sini menunjukkan tanda-tanda kewalahan. Untungnya, strategi Yu Wushuang efektif. Penggarap kota yang tak terhitung jumlahnya menaiki tembok kota dan membantu mempertahankan kota, dan itu menyebabkan tekanan yang dihadapi Yu Wushuang langsung berkurang tajam. Yang Ye tidak memilih untuk kembali ke kamarnya dan memulihkan diri, dan dia hanya duduk bersila di tembok kota dan memulihkan diri di sana. Meskipun Yu Wushuang telah mengatur semuanya dengan baik, itu tidak terlalu berguna karena orang-orang di tembok kota sebagian besar cukup lemah. Selain hanya mempertahankan kota, mereka tidak bisa melancarkan serangan balik sama sekali. Sederhananya, Yu Wushuang dan yang lainnya masih terlalu lemah, jadi dia tidak bisa beristirahat dengan tenang jika dia pergi. Aku punya informasinya. Sementara itu, Yu Wushuang tiba-tiba berjalan ke arah Yang Ye dan berkata, orang itu, Lan Xiao, yang bertarung denganmu sebelumnya adalah putra ketiga Raja Iblis Serigala Welkin. Kekuatannya adalah peringkat di 3 earth posisi di antara anak-anak Welkin Serigala Raja Iblis ini. Namun, Raja Iblis Serigala Welkin sangat menyayanginya. Selain itu, bukan hanya Raja Iblis, bahkan hati banyak iblis serigala lainnya di seluruh pegunungan dipenuhi dengan rasa hormat dan pemujaan terhadapnya. Kita bisa dikatakan telah mengobarkan sarang lebah. Yang Ye membuka matanya dan melihat ke bawah tembok kota. Setan serigala yang tak terhitung jumlahnya tampak seolah-olah mereka sudah gila, dan mereka bertabrakan secara berturut-turut ke tembok kota. Sebelumnya, iblis serigala akan menahan diri karena ada meriam di tembok kota, jadi mereka akan takut pada meriam dan menghindari serangan yang datang dari meriam itu. Namun, pasukan tampaknya benar-benar tidak takut sekarang, dan bahkan mereka menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menghentikan meriam. Banyak area formasi di seluruh tembok kota mulai pecah di bawah serangan tentara yang hiruk-pikuk. Kota ini akan dijebol paling lama dalam 2 jam. Yu Wushuang menatap tentara dan berbicara dengan sungguh-sungguh, adapun ahli dari sekolah pedang kuno, akan membutuhkan setidaknya 8 jam bagi mereka untuk tiba. 8 jam. Mata Yang Ye sedikit menyipit sementara wajahnya sedikit menunduk. Serigala sudah gila, jadi meskipun kekuatannya pulih, itu tidak akan berguna. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin baginya untuk membantai beberapa juta pasukan hanya dalam beberapa jam. Yang Ye merenung untuk waktu yang lama dan tiba-tiba berkata, berapa banyak orang yang ada di kota? Yu Wushuang menjawab, hampir 100 juta. Yang Ye bertanya, berapa banyak yang membantu kami mempertahankan kota? Yu Wushuang menjawab, bahkan tidak 100.000. Sudut mata Yang Ye berkedut, dan dia berkata, apakah mereka tidak takut kota akan menjadi penerobos, dan tentara serigala akan memasuki kota? Yu Wushuang tertawa getir, setiap orang egois. Sejauh yang mereka ketahui, bahkan jika langit akan runtuh, akan ada seseorang yang lebih tinggi untuk menghentikan dampaknya. Orang yang lebih tinggi itu secara alami adalah akademi. Dengan pasukan akademi dan pasukan dari perkebunan gubernur kota di sini untuk mempertahankan kota, mereka tentu saja tidak akan mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kota. Kecuali kita memberi mereka kompensasi. Yang Ye meletakkan tangannya di dinding dan menatap tentara di bawah, semua orang di dimensi radian berkultivasi. Kecuali seseorang yang lahir tanpa kemampuan untuk berkultivasi, setiap orang akan memilih untuk berkultivasi dan menjadi seorang kultivator. Dengan kata lain, setidaknya lebih dari 90% dari hampir 100 juta penduduk kota adalah petani.
Mereka memiliki kemampuan untuk membantu namun, hanya kurang dari 100.000 di antara mereka yang bersedia mempertahankan kota bersama kami, dan kebanyakan dari mereka hanya di sini karena kompensasi yang kami berikan. Tatapan Yang Ye berangsur-angsur menjadi sedingin es saat dia selesai berbicara. Mau bagaimana lagi? Yu Wushuang tertawa getir, kota Lautan Awan adalah wilayah Akademi Lautan Awan. Sejauh yang mereka ketahui, seharusnya Akademi yang menangani masalah seperti itu. Akademi juga sangat tidak berdaya menghadapi situasi ini. Jika bisa memanfaatkan kekuatan seluruh kota untuk mempertahankan kota, maka jumlah kita tidak akan kalah dengan pasukan serigala sama sekali. Sayangnya, mereka menolak untuk datang, kan Yang Ye melanjutkan, saya mengerti apa yang mereka pikirkan. Seperti yang Anda katakan, sejauh yang mereka ketahui, serangan tentara serigala di kota sebenarnya adalah sesuatu antara Akademi dan pegunungan Welkin Wolf. Jadi, mereka menganggapnya sebagai hal yang biasa bahwa seharusnya Akademi yang menangani penyerangan itu. Namun, mereka tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi jika Akademi tersebut gagal mempertahankan kota, dan tentara serigala menerobos kota. Mungkin mereka telah memikirkannya, tetapi karena mereka belum menghadapi pasukan itu sendiri, mereka sama sekali tidak menyadari betapa menakutkannya pasukan serigala itu. Jadi, mereka secara tidak sadar memilih untuk tidak memikirkannya dan memilih untuk terus menonton pertempuran dari kota. Apa yang kamu rencanakan? Yu Wushuang merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan dia berkata, kamu tidak bisa bertindak gegabah sekarang. Jika itu terjadi pada waktu biasa lainnya, maka mungkin kita bisa memperbaiki situasi di kota dan mengembangkan kota sepenuhnya untuk menjadi bagian dari kekuatan Akademi. Apakah kekacauan lebih baik atau apakah semua orang sekarat lebih baik? Yang Ye berbalik untuk melihatnya saat dia berbicara. Yu Wushuang kehilangan kata-kata. Yang Ye tersenyum, dan kemudian dia mengulurkan tangannya dan mengusap kepalanya, aku tahu kamu ingin aku membalikkan keadaan. Namun, Anda harus menyadari bahwa saya bukan orang suci, jadi saya tidak berdaya di hadapan pasukan sebesar itu. Yu Wushuang berkata, tapi apakah kamu tidak takut mereka akan memberontak? Yang Ye menjawab, sebenarnya, saya melakukannya untuk kebaikan mereka sendiri. Jika kota itu dilanggar, maka semua orang dari Akademi sebenarnya bisa melarikan diri. Bagaimanapun, kami memiliki kekuatan untuk melakukannya. Namun, bisakah orang-orang di kota itu melarikan diri? Mereka pasti tidak bisa. Jadi, saya ingin mereka menyadari bahwa bukan kita yang mati jika kota dilanggar, melainkan mereka. Yu Wushuang melirik Yang Ye dan berkata, aku akan melakukan apa yang kamu katakan, jadi, beritahu saya apa yang harus kita lakukan. Mari kita coba berbicara dengan mereka sebelum menggunakan paksa. Yang Ye berkata, segera beritahu seluruh kota untuk segera datang ke sini dan mempertahankan kota. Katakan bahwa mereka akan mati jika kota itu dilanggar, jadi mereka harus datang dan membantu mempertahankannya jika mereka tidak ingin mati. Yu Wushuang berkata, saya khawatir itu tidak akan berarti apa-apa. Yang Ye menjawab, saya tahu. Saya hanya ingin memberi mereka kesempatan untuk hidup. Jika mereka benar-benar tidak menghargainya, maka mereka tidak bisa menyalahkan saya karena kejam. Yu Wushuang melirik Yang Ye dan mengangguk, dimengerti. Tidak butuh waktu lama untuk kata-kata Yang Ye menyebar ke seluruh kota di bawah usaha Yu Wushuang. Namun, mereka ingin kita mempertahankan kota dan mereka tidak memberi kita kompensasi apapun. Orang itu, Ye Yang, pikir siapa dia? Belum lagi instruktur, saya bahkan tidak akan memperhatikan permintaan ini bahkan jika itu dari dekan. Petoy mempertahankan kota, apa hubungannya dengan kita? Apakah saya tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan? Teruslah bermimpi. Mungkin saya akan dipaksa untuk membantu mereka sedikit jika ada kompensasi. Sayangnya, dia tidak tahu bagaimana harus bertindak. Dia benar-benar ingin aku membantunya mempertahankan kota dengan gratis. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Mempertahankan kota, pertahankan pantatku. Saya tidak lelah hidup. Mengapa saya membantunya mempertahankan kota persetan? Di tembok kota, Yu Wushuang muncul di hadapan Yang Ye sekali lagi. Yang Ye bertanya, tidak ada yang datang. Yu Wushuang mengangguk dan berkata, mereka tidak menolak begitu saja. Tindakan kami bahkan menimbulkan ketidaksenangan pada banyak orang. Yang Ye mengangguk dan berkata, baiklah. Yu Wushuang bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pandangan Yang Ye tertuju ke gerbang kota, dan kemudian dia berkata, buka gerbangnya. Buka gerbangnya. Yu Wushuang tercengang.
Apakah dia berencana membiarkan binatang iblis masuk untuk membantai penduduk kota? Terima kasih.